Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel kami. Kali ini kami akan membahas dengan tema Labuan Bajo menjadi kota pariwisata super premium dan bagaimana sih pendapat pemuda-pemudi Labuan Bajo mengenai hal tersebut. Bagaimana pendapat Jupli sendiri tentang hal ini? Saya sangat bersyukur karena pemerintah begitu peduli dengan menjadikan Labuan Bajo sebagai salah satu kota pariwisata super premium. Tetapi ketika kita lihat semakin ke sini pemerintah malah merusak lingkungan masyarakat atau lingkungan alam. Contohnya itu menebang pohon yang di hutan Gorang sama membangun infrastruktur bangunan di Pulau Rinca yang tidak dapat melestarikan lingkungan alam. Kalau menurut saya setuju dengan kota pariwisata menjadi super premium. Dari hal yang dikatakan Jupli tadi bahwa pemerintah malah merusak alam Labuan Bajo dan Pulau Rinca. Kalau menurut saya itu adalah salah satu cara pemerintah untuk mengembangkan pariwisata Labuan Bajo, tapi bukan untuk merusak, tetapi untuk memperbaiki alam Labuan Bajo dan Rinca sendiri. Yaitu kalau melihat dari hutan Boboisi sendiri yang dikembangkan pemerintah, itu bukan untuk merusak, tetapi pemerintah ingin menanam pohon baru dan juga menanam buah-buahan agar nantinya ke depannya masyarakat Labuan Bajo tidak perlu membeli buah-buahan dari luar. Dan juga mengenai geopark yang dirinca itu merupakan cara pemerintah untuk melindungi wisatawan sendiri dari komodo, sehingga nanti wisatawan yang datang akan melihat komodo dari gedung geopark sendiri. Kalau saya tidak setuju mengenai Labuan Bajo menjadi kota super premium karena pemerintah hanya melihat keindahan alam yang ada di Labuan Bajo sama wisatawan yang kunjung ke sini. Mereka kurang memperhatikan masyarakat yang ada di Labuan Bajo. Contohnya, mereka menebang hutan di Bubusui. Apalagi di sana kan sumber mata air untuk masyarakat Labuan Bajo. Dari saya sendiri, saya setuju dengan Labuan Bajo dijadikan sebagai kota pariwisata super premium. Karena dengan adanya julukan itu, pemerintah kita akan lebih bergerak dalam memperindah Labuan Bajo dan Labuan Bajo akan semakin terkenal. Dan untuk masalah penebangan hutan Wabose tadi dan juga krisis air yang terjadi di Labuan Bajo, penebangan hutan itu kan tidak untuk dikosongkan lahannya, namun akan ditanam pohon-pohon baru seperti buah-buahan. Dan itu juga akan mempermudah masyarakat Labuan Bajo untuk mencari buah-buahan dan tidak perlu membeli buah-buahan dari luar. Untuk masalah krisis airnya, saat ini juga pemerintah kita sudah dalam proyek untuk melancarkan saluran air yang ada di Labuan Bajo, dan itu akan dibawa ke setiap rumah-rumah warga masyarakat Labuan Bajo. Seperti yang Fitri katakan tadi bahwa pemerintah akan menanam tumbuhan baru. Jadi menurut saya kira-kira kalau misalnya nanti terjadi suatu bencana alam, kira-kira apa yang dilakukan pemerintah? Bahan dari saya berkaitan apa yang dikatakan oleh Jupli, bukan hanya bencana. Apakah pemerintah sudah memastikan bahwa pohon-pohon yang mereka tanam itu akan tumbuh? Mengenai bencana alam atau perkiraan apakah pohon-pohon yang ditanam oleh pemerintah itu akan tumbuh atau tidak, pastinya pemerintah kita sudah memikirkan hal tersebut lebih jauh dan lebih matang sebelum mereka mengambil proyek besar ini. Baik guys, saya akan menarik kesimpulan dari pendapat kami semua mengenai Labuan Bajo menjadi kota pariwisata super premium. Dan pendapat dari teman-teman yang tidak setuju, mereka melihat bahwa tujuan mulia pemerintah ingin mengembangkan ekonomi Labuan Bajo, malah terlihat semakin ke sini tujuan tersebut malah merusak alam Labuan Bajo. Dan dari kami yang setuju, kami sangat mendukung program pemerintah karena tujuan mulia pemerintah itu ingin mengembangkan ekonomi Labuan Bajo sudah semakin terlihat, yaitu lowongan pekerjaan di sini semakin
dibutuhkan dan juga infrastruktur jalanan juga semakin baik. Terima kasih.